Orang dengan kecenderungan homoseks bisa menjadi orang suci dan sangat bisa. Ketika dia mampu melawan kecenderungan itu, jangan sampai menjadi aksi, aktus, tindakan. Sedangkan gereja Katolik mengatakan bukan perbuatan yang didukung, orang dengan kecenderungan yang didukung. Untuk apa? Hidup murni. Kuncinya hidup murni kalau kata gereja. Katekismus akan sangat jelas dalam 3 nomor atau 3 artikel, 2357, 58, 59. Yang sangat jelas bicara mengenai homoseksualitas. Dan sangat pilah. Kita lihat 2357, kalimat yang pertama. Homoseksualitas adalah hubungan antara pria dan wanita yang merasa diri tertarik dalam hubungan seksual semata-mata atau terutama kepada sesama jenis kelamin. Ini semacam definisi. Jadi ingat bahwa ini terkait dengan hubungan seksual. Jadi relasi seksual termasuk di dalamnya relasi romantik, ya. Kemudian kalimat selanjutnya masih pada artikel yang sama. Homoseksualitas muncul dalam berbagai waktu dan kebudayaan dalam bentuk yang sangat bervariasi. Gereja sudah mengatakan sangat bervariasi. Maka ada LGBTQ apa gitu ya. Bahkan saya pernah membaca satu majalah bahwa kan ada 16 jenis atau apa gitu ya. Saya tidak terlalu hafal mengenai itu. Kalau kita ringkas ya problemnya sama. Variasinya banyak, tapi problemnya satu-satu juga, homoseksualitas. Kalimat selanjutnya, asal-usul psikisnya masih belum jelas sama sekali. Jadi sebenarnya gereja juga mengaku ini tidak gampang. Secara ilmu psikologis, belum tahu persisnya apa yang menyebabkan. Orang masih berdebat, apakah itu nature, apakah nurture, ya? Apakah sudah tertanam dalam gennya dalam arti itu nature-nya atau nurture. Nurture berarti karena perilaku, pergaulan dan sebagainya. Dan memang dua-duanya sama kuat dalam berdebat mengenai itu. Apapun itu, bahwa ada problem itu betul, tapi asal-usulnya, sebab-sebabnya, bahkan ilmu-ilmu modern pun belum sepakat mengenai asal-usulnya. Meskipun secara ideologis yang mendukung perbuatan homoseksualitas, ini ideologis loh ya, sering mengatakan itu nature, itu gen, itu sudah seperti ini, kami tidak memilih dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu ideologis, ingat. Banyak kita disuntik seperti itu untuk mengatakan ini nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa itu apanya nanti dulu. Ingat pembedaan dua tadi itu. Kalimat selanjutnya berdasarkan kitab suci yang melukiskannya sebagai penyelewengan besar. Nah itu tadi sudah kita lihat dalam kesimpulan juga penyelewengan terhadap kodrat. Tradisi gereja selalu menjelaskan bahwa perbuatan homoseksual itu tidak baik. Ingat, kata yang diterjemahkan dengan perbuatan, bahasa Latinnya itu berbunyi actus. Actus homoseksualis. Ya. Jadi itu actus berarti perilaku. Gereja membedakan, ingat baik-baik itu. Ini kesimpulan ya. Berarti menurut kitab suci perbuatan homoseksual itu penyelewengan besar. Selanjutnya, perbuatan itu, maksudnya perbuatan homoseks, melawan hukum kodrat. Karena kelanjutan kehidupan tidak mungkin terjadi waktu persetubuhan. Di dalam moral Katolik, persetubuhan berarti hubungan seksual itu erat kaitannya dan tidak dapat dilepaskan dengan kelanjutan kehidupan. Jadi ada unsur prokreasi. Ingat baik-baik. Jadi sebenarnya persetubuhan dan selalu dalam konteks suami istri, dalam konteks perkawinan, itu ada unsur prokreatif. Artinya apa? Persetubuhan tidak mungkin dilepaskan dari adanya kehidupan, yaitu manusia baru atau kehamilan lahirnya bayi. Itu tidak bisa dilepaskan. Jadi persetubuhan tidak bisa hanya, saya pakai permainan kata, tidak bisa hanya rekreasi, ya. Harus prokreasi, ya. Ini permainan kata. Persetubuhan dalam gereja Katolik menurut moral Katolik bukan rekreasi tapi prokreasi. Itulah kenapa homoseks dibilang melawan hukum kodrat karena ya maaf kata sesama jenis bagaimana itu kelanjutan kehidupan, bagaimana prokreasi. Itu rekreasi, ya jelas kalau itu. Makanya dikatakan melawan kodrat.
Nah, saya mau mengatakan menggarisbawahi yang disebut perbuatan homoseksual tadi itu. Nah, Latinnya kalau kita melihat teks asli bahasa Latin, kan KGK ditulis dalam bahasa Latin, itu berbunyi actus homosexualitatis ya. Actus itu perilaku, tindakan, perbuatan, aksi, aksi ya, aksi. Actus kita mengenal kata aksi dalam bahasa Indonesia sama. Actus homosexualitatis. Ini yang diterjemahkan dengan perbuatan homoseks atau homosexual act. Itu kalau kita membaca dalam bahasa Inggris itu persis sama. Jadi ingat baik-baik, yang dikatakan penyelewengan melawan hukum kodrat berarti salah perbuatannya, aksinya. Itu jelas sekali. Lalu kelanjutannya dari kalimat 2357, perbuatan itu tidak berasal dari satu kebutuhan yang benar untuk saling melengkapi secara afektif dan seksual. Jadi melengkapi afektif dan seksual tentu berbeda jenis kelamin, itu sudah sangat jelas. Bagaimanapun perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Ini kalimat-kalimat yang kita kutip dari KGK 2357. Jadi yang tidak dapat dibenarkan apa? Aktusnya, perbuatannya. Ingat baik-baik. Maka kalau kita menolak, yang ditolak apanya? Homoseks ditolak. Iya, ditolak apanya? Aktusnya yang ditolak. Jadi kalau gereja Katolik menolak homoseksualitas, aktus yang ditolak. Perbuatan, perilaku, tindakan. Kalau sudah berupa tindakan itu ditolak. Kalimat selanjutnya di dalam artikel selanjutnya, 2358. Tidak sedikit pria dan wanita mempunyai kecenderungan homoseksual. Nah ini, sekarang gereja bicara soal lain. Tadi ngomong tentang aktus atau perbuatan, sekarang kecenderungan. Tendensias. Tendensi berarti suatu potensi dalam diri. Potensi dalam diri bisa menjadi perbuatan, sekali lagi, bisa juga tidak menjadi perbuatan. Tergantung bagaimana akan mengelolanya. Saya ulangi, tidak sedikit pria dan wanita mempunyai kecenderungan homoseksual. Mereka sendiri tidak memilih kecenderungan ini. Untuk kebanyakan dari mereka, homoseksualitas itu merupakan satu percobaan. Percobaan itu artinya suatu cobaan. Dalam arti itu beban kehidupan. Jadi gereja sangat bijaksana ketika merumuskan ajarannya. Tadi dikatakan salah, tidak dapat diterima, melawan hukum, melawan Alkitab, ditolak. Itu 2357 aktusnya. Sekarang gereja sangat simpatik mengatakan ada orang yang punya tendensi homoseks dan mereka tidak memilih. Tidak ada orang memilih sendiri. Saya pengen homoseks, tidak ada. Dan gereja mengatakan mereka sendiri tidak memilih. Itulah kenapa memang beberapa orang katakanlah terlahir dengan genetika seperti itu. Entah bagaimana ada mutasi gen atau apa, kromosomnya gimana-gimana, mungkin nanti para dokter bisa menjelaskan, meskipun sampai sekarang belum ada penjelasan tunggal. Artinya, kecenderungan homoseksual tidak dipilih sendiri. Mungkin juga ada yang karena terjadi setelah dewasa, karena pergaulan, yaitu karena pengaruh-pengaruh. Namun juga pada umumnya, itu merupakan suatu cobaan, suatu beban kehidupan. Orang yang memiliki kecenderungan itu ya tidak gampang. Di Indonesia terutama, di negara lain pun tidak selalu gampang. Mengalami diskriminasi lah, macam-macam bullying dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti itu tidak selalu gampang untuk menampilkan dirinya, untuk bergaul dan seterusnya dan seterusnya. Maka gereja sangat simpatik sebenarnya. Kebanyakan dari mereka itu merupakan satu cobaan, artinya beban yang harus ditanggung oleh mereka. Nah ini kalimat aslinya dalam bahasa Latin, kecenderungan homoseksual itu tendensias homosexuales. Tendensias homosexuales. Tendensis, homosexual tendencies. Jadi tendensi, kecenderungan yang berarti suatu potensi. Ini terjemahan kecenderungan dari aslinya Latin seperti itu. Supaya kita juga tahu persis seperti apa yang dimaksudkan. Sekarang itu masih ngomong tentang tendensi loh ya. Ini sangat luar biasa. Gereja Katolik luar biasa ketika merumuskan ini. Jadi gereja kita ini dahsyat sekali saudara-saudari. Bisa melihat satu persoalan dengan cara yang begitu pilah. Maka kita orang-orang Katolik juga hendaknya itu bisa sangat pilah. Tidak asbun, apa-apa itu diteliti, dikupas bawangnya dulu kalau istilah saya itu ya. Kupas dulu bawangnya, lapisan-lapisan bawang itu dikupas.
Jangan mulut lebih maju daripada pikiran. Mikir dulu, pilah dulu, baru bunyi gitu. Juga di medsos, juga dalam komentar-komentar gitu. Jadi kalau gereja kita seperti itu, berarti kan gereja kita ini ngajari kita umatnya untuk bertindak, berpikir, merasa seperti gereja. Sentire cum ecclesia. Maka kalau jadi orang Katolik, salah Anda kalau asbun. Salah Anda kalau mulut lebih maju daripada pikiran. Atau jempol lebih maju kalau zaman sekarang. Artinya cepat-cepat komen dan mengklaim ini itu padahal belum tahu perkaranya. Gereja kita tidak pernah seperti itu, saudara. Gereja kita itu kupas bawangnya luar biasa, pilah. Ini menyimpang dari persoalan, tapi saya juga mau katakan karena ada kaitannya gitu. Ada banyak orang Katolik teriak-teriak di medsos, komentar ngawur, asal bunyi, itu tuh Anda melanggar hakikat Anda sebagai orang Katolik yang gerejanya sudah pilah. Gereja Katolik itu tidak pernah ekstrim, saudara. Logika yang dipakai itu bukan either or ya, tapi both and. Beberapa sekte mengatakan, wah harus hanya Alkitab. Gereja Katolik kan enggak. Alkitab dan tradisi, harus Alkitab saja. Ya enggak, both and. Alkitab ya, tradisi ya, kan begitu. Hanya Allah menyelamatkan. Ya betul. Tapi Allah dan usaha manusia juga. Bekerja sama, both and. Nah itu. Jadi itu pilahnya gereja Katolik patut juga menjadi jiwa kita sebagai orang Katolik gitu. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perasaan juga, dalam tindakan juga. Lanjut, ini tadi menyimpang tapi saya mau memberi nasihat kepada Anda yang sering juga berselancar di media massa, di media sosial. Hati-hati juga untuk komentar dan sebagainya sebelum Anda pilah gitu. Jangan boros cocot gitu ya. Bahasa Jawanya ini. 2358 lanjut ya. Mereka harus dilayani, mereka itu tadi yang dimaksud apa konteksnya? Orang dengan kecenderungan, orang dengan tendensi homoseks. Bukan perbuatan, tapi tendensi. Mereka harus dilayani dengan hormat dan dengan kasih sayang dan dengan bijaksana. Orang jangan memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil, diskriminasi. Tidak boleh diskriminasi. Jadi sebenarnya Gereja Katolik mengatakan menghormati orang seperti itu. Yang mana? Dengan kecenderungan. Karena mereka juga berjuang dengan itu. Berjuang sungguh-sungguh. Beban juga. Jadi gereja Katolik mengatakan sayangi, hormati, bijaksana. Jangan diskriminasi. Jadi katakan jangan pojokkan dengan cara yang tidak adil. Tapi persoalannya beda kalau sudah menjadi aktus. Ya, ini beda lagi. Ini bagus sekali. Juga mereka ini, orang dengan tendensi, dipanggil supaya memenuhi kehendak Allah dalam kehidupannya. Kalau mereka itu orang Kristen, supaya mereka mempersatukan kesulitan-kesulitan yang dapat tumbuh dari kecenderungan mereka dengan kurban salib Kristus. Artinya, orang yang berjuang dengan tendensi, dengan kecenderungan homoseksual, yang menerima itu sebagai beban, perlu menganggap itu juga bagian dari salib hidupnya. Dan berjuang untuk melawan supaya kecenderungan itu tidak menjadi aktus. Nah, ini kuncinya. Jadi gereja Katolik mengatakan, oke, kalau kamu punya kecenderungan homoseks, oke, kamu menjadikan itu salibmu, dan ayo kita sayangi, kita hormati, kita sikap bijak, jangan diskriminasi. Tapi kamu orang yang punya kecenderungan itu juga berjuanglah melawan supaya jangan sampai menjadi aktus. Nah ini ajakan gereja. Ideal sekali Romo, indah sekali, betul indah sekali. Meskipun tidak selalu gampang. Ini kan sebenarnya juga undangan untuk menjadi suci. Artinya apa? Orang dengan kecenderungan homoseks bisa menjadi orang suci. Dan sangat bisa. Ketika dia mampu, artinya melawan kecenderungan itu, jangan sampai menjadi aksi, aktus, tindakan. Maka kesimpulan yang di awal tadi saya ulangi, dibagi dua ya, homoseksualitas kalau ngomong itu yang mana? Konteks apa? Homoseks konteks apa? Kecenderungan, ya kita terima orangnya. Bahkan gereja katakan sayangi, hormati. Nah kalau perilaku, aktus, ya ditolak. Apalagi sudah ideologis. Dalam KGK 2359 juga sangat bagus, meskipun tidak selalu gampang, tapi bukan tidak mungkin dilakukan. Ini kan seperti begini loh.
bertarak, artinya selibat, itu tidak mungkin dilakukan melawan kodrat. Siapa bilang? Ada banyak orang selibat dan menjadi sukses dalam hidup selibatnya, saudara. Ya artinya sesuatu yang tampaknya sulit tidak berarti mustahil kan? Kita lihat 2359. Manusia homoseksual, ini konteksnya juga berarti kecenderungan ya. Tapi juga kalaupun yang sudah tanda petik terlanjur melakukan, berarti juga menuju pertobatan, gitu loh. Dipanggil untuk hidup murni. Hidup murni. Artinya apa? Melalui kebajikan pengendalian diri yang mendidik menuju kemerdekaan batin, mereka dapat dan harus mendekatkan diri melalui doa dan rahmat sakramental setapak demi setapak, tetapi pasti menuju kesempurnaan Kristen. Juga dengan bantuan persahabatan yang tanpa pamrih. Ini kuncinya. Dipanggil untuk hidup murni. Apa arti hidup murni dalam konteks pembicaraan mengenai homoseksualitas? Artinya, hidup murni di sini adalah kalau kamu punya tendensi atau kecenderungan homoseks, maka berjuanglah supaya tendensi itu jangan menjadi perilaku atau aktus homoseksual. Gampang ngomong, Romo. Ya iya, cuma ngomong. Selibat gampang nggak, Romo? Ya tidak gampang juga. Tapi kan itu bisa diperjuangkan tentu saja. Tidak gampang, tapi bisa diperjuangkan. Orang setia dalam perkawinan kan sebenarnya sama. Jadi sebenarnya mau homoseks, mau heteroseks, sebenarnya sama saja. Hidup murni berarti tidak melakukan perbuatan homoseksualitas. Orang yang heteroseks kan juga dipanggil hidup murni, apapun itu. Contoh kalau selibat, itu kan heteroseks. Berarti kan juga dipanggil hidup murni sebenarnya. Artinya ada hal-hal tertentu yang sama, meskipun bebannya tidak sama. Ya, ada hal-hal yang berbeda juga, tentu salibnya setiap orang berbeda. Tapi ada hal yang sama, bahasa lugasnya gampang, bahasa Jepang lah. Sama-sama nahan. Gitu loh. Anda yang menikah kan sebenarnya juga diundang hidup murni. Kalau Anda sudah punya pasangan kan maaf ya. Melihat yang seksi ataupun yang gimana, yang maco, kemudian maaf pakai kata lugas, tertarik. Kan Anda juga sama-sama nahan sebenarnya. Untuk setia pada satu pasangan kan. Sama. Persis. Nah ini maksudnya hidup murni. Saya pakai bahasa lugas dan bahasa manusia lah supaya gampang masuk ini ya. Catatan akhir. Homoseksualitas menjadi berbahaya kalau sudah dua hal, ideologis dan lifestyle. Lifestyle itu menjadi, wah sekarang kan dipromosikan. Kayaknya kalau kamu nggak seperti itu, kamu nggak keren. Nah ini hati-hati kalau sudah menjadi ideologi seperti itu. Karena dengan menjadi ideologi berarti ada gerakan mempromosikan, gerakan mendukung. Yang didukung apa berarti perbuatan, komunitas, dan lain sebagainya. Sedangkan gereja Katolik mengatakan bukan perbuatan yang didukung, orang dengan kecenderungan yang didukung. Untuk apa? Hidup murni. Kuncinya hidup murni kalau kata gereja. Kalau kata dunia, wah dirayakan, ayo kita bikin komunitas. Nah ini bahaya. Tolak kalau sudah seperti itu. Demikian obrolan saya mengenai homoseksualitas dalam pandangan gereja Katolik. Semoga menjadi ya, refleksi kita bersama. Shalom alaikum.